Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musalliyan wa musalliman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, alim, kiai, asatidz, tokoh sepuh, sesepuh, tinggi sepuh masyarakat, para orang tua, para aparatur pemerintah, bil khusus yang sama-sama kita hormati, kepada keluarga besar almarhum al-maghfurlah Jaddina Tom Haji Ai bin Samad, serta istri almarhum yaitu Mahaji Ipan. Mudah-mudahan Mahaji sehat afiat berkah selalu, diberikan kesabaran, dan zuriat beliau menjadi zuriat yang salih salihah, yang selalu berguna bagi agama nusa dan bangsa. Bil khusus putra putri beliau Akhina Billah Bapak Abdul Hayy, Bapak Ustaz Haji Musri, guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Haji Zahruddin, Bapak Haji Asmoro, Bapak Ustaz Safruddin, Bapak Ustaz Muhammad Khair Al-Fadil, Bapak Ustaz Haji Muhtar Abidin, orang tua kita Bapak Haji Sa'ari, Bapak Haji Mukim, seluruh para guru dan kesepuhan masyarakat, para orang tua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus biniyah dan tidak hadis suruh saja, saya tidak panjang lebar karena cuaca memang dari sejak jam 5 tadi di Kampung Melayu juga udah hujan, dan hawanya kita pengennya narik selimut sambil nonton TV, dia paling enak. Karena kalau habis tahlilan ngedengerin ceramah ditambah belum makan, kadang-kadang nih nyenyak juga tenggorokan, belum kopi lagi, rokok habis, korek atua kayak hilang pisang lagi, rumah dibuat juga korek. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita memperingati 40 hari atas wafatnya orang tua kita, paman kita, Tom Haji Ai bin Samad, serta kita peringati haul daripada salah satu keluarga kita, putra almarhum, yaitu almarhum al-maghfurlah Bapak Ajuan bin Tom Haji Ai, yang mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau semua, Allah terima amal ibadah beliau semua, dan dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan saudara, dulu selepas saya pulang dari tanah suci Makkah dan Madinah, saya silaturahim ke rumah salah satu keluarga, yaitu Bapak Ustaz Haji Asmo, karena sempat ketemu di seberang dari Raudhah Nabi dan pertengahan pemakaman Baqi. Saya diberikan hadiah kitab Muqashafatul Qulub, dua karyanya Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Bicara kematian, bukan hanya kita di masa hidup kita pelajari itu tentang kematian, dan orang yang mati pun sama, masih punya tanggung jawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya baca sekilas Imam Ghazali menukil daripada kisahnya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam pada saat itu, yang kedatangan tamu malakal maut
atau orang kita nyebutnya malaikat Israel atau Azrail. Bahkan nama ini ada riwayat pemberian daripada kaum Israelia, jadi mana malakal maut yang dimaksudkan namanya aslinya ialah Abdul Jabbar, yaitu yang maha gagah, maha perkasa. Kalau kita bukan Nawadir sama Tanwirul Qulub, ada itu nama malaikat malakul maut namanya Abdul Jabbar. Karena kita seringnya nyanyinya malaikat Israel begitu. Ya kalau malaikat Israel datang manggil ya kita sautin aja. Gimana ceritanya? Nabi Yakub bertanya kepada malaikat Israel. Kata Nabi Yakub, wahai Israel, engkau ke rumahku ini ada apa? Ada urusan apa? Apakah engkau ingin mencabut nyawaku sekarang ataukah ada hal lain? Kata malaikat, ya gue main-main aja udah lama, sampai ketemu teman lama ini. Namanya orang kita kan udah lama gak ketemu apa ya, kadang-kadang kan luar biasa, ngopi sampai 3 kelas dari maghrib sampai isya. Rokok sampai 3 bungkus, saking kangennya. Kata malaikat, ya saya kan kangen sama engkau wahai Nabi Yakub, udah lama kita gak ketemu. Engkau masih bangga, sekarang rambutnya masih hitam, jalannya masih tegak, nggak pakai tongkat, nggak dipegangin jalan. Nabi Yakub, boleh gak saya minta permintaan nih sekarang? Boleh aja. Nanti kalau ajal saya udah dekat, saya udah mau mati, datang lagi ke sini kabarin saya, cuman jangan dadakan. Siap kata malaikat. Nanti bakal aku kirimkan 3 ajudanku, 3 utusan ke rumahmu kau wahai Nabi Yakub. Lama-kelamaan tiba-tiba malaikat maut ini datang lagi ke rumah Nabi Yakub. Kata malaikat maut ini, Nabi Yakub, sekarang aku akan cabut rohmu ini untuk menghadap ke hadrat ilahi Rabbi. Gak bisa malaikat, dulu perjanjian kita, kalau kita ini udah punya perjanjian jangan pernah kita ingkari. Malaikat, betul. Mana utusanmu yang ingin mencabut nyawaku dulu, ada tanda-tandanya, ciri-cirinya. Tiba-tiba engkau datang, ini namanya offset ini, gak bisa waktu ini. Wasitnya dari mana kali, curang banget. Begini Nabi Yakub kata malakal maut, itu ada 3 utusanku, itu udah ada di diri engkau. Yang pertama, ubanmu itu udah tumbuh, itu salah satu tanda engkau akan mati. Yang kedua, jalanmu udah bungkuk, itu salah satu tanda engkau akan mati, utusanku yang kedua. Yang ketiga, engkau sering-sering sakit-sakitan sekarang, sering dirawat, dikit-dikit injeksi ke puskesmas, kelurahan, pengadungan, kali terus pakai BPJS. Akhirnya Nabi Yakub menerima akan semua apa yang telah ditakdirkan Allah untuknya, dan ini menjadi pelajaran penting buat kita, etibar buat kita, bahwa sekelas Nabi dan Rasul saja Allah cabut nyawanya, apalagi kita sebagai manusia. Makanya kan kafabil mauti wa izoni wong haji aib meninggal, kita jadiin nasihat buat diri kita bahwa sesungguhnya al-mautu ya'ti baktatan, kematian datang tiba-tiba. Nggak ada surat dari desa, dari kelurahan, kecamatan datang dulu. Ucap Haji Biryadi misalnya ngasih dulu tuh undangan, warganya besok lu bakal mati ya, sekarang siap-siap. Enggak juga. Biar kata Pak RW juga banyak stempelnya di rumah, nggak bakal nginfoin kita bakal mati Pak. Kalau sembako iya diinfoin, ya kesehatan gratis iya, tapi mati nggak bakal. Karena Haji Biryadi juga mikirin kapan nih mati urusannya. Penting buat kita. Makanya As-Samarqandi, salah satu karya terbesar dari Imam As-Samarqandi, Tanbihul Ghafilin, beliau mengingatkan kepada kita bagaimana manusia ini ketika hidup di dunia harus banyak mengingat mati. Salah satu hikmahnya ialah ketika kita sering mengingat mati, 20 kali aja sehari, ibadah kita makin giat. Hati kita bakal menjadi hati yang qalban syakiron, hati yang selalu menerima akan pemberian Allah. Apapun yang Allah berikan, musibah, ujian, cobaan, kita akan terima dengan lapang dada, ikhlas. Sesungguhnya dalam keikhlasan itu babul jannah, pintu surga akan terbuka lebar buat kita dan keluarga-keluarga kita, dan termasuk orang-orang yang sudah mendahului kita semua. Mudah-mudahan kita orang-orang yang gampang membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala, berhak dalam keadaan husnul khotimah. Ngomongin mati sama Pak, semuanya malah takut. Orang yang hidup ngomongin mati ini takut semua, apalagi ngajinya mau pasal 40 setiap malam Sabtu sama Kiai Haji Samoei. Tapi itu penting buat kita supaya melurusin hati kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah kita kepada Allah nggak pernah kita tinggalin. Bahwa dengan ibadah mudah kita buka pintu surga, dengan maksiat kita mudah buka pintu neraka. Tinggal milih 2 itu doang.
mudah dua-duanya. Iya, yang atur mudah yang belum ke neraka, atur mudah ke surga. Yang susah ke surga, ke neraka gampang. Jam 4 ngedenger sholawatan di masjid setengah 5 subuh, kita lanjut lagi tidur sampai jam 8 pagi baru bangun. Ke surga susah Pak. Tapi kalau yang namanya ke neraka gampang, mau tahlilan, kita berangkat mau tahlilan, mau haul. Tiba-tiba teman kita udah ngajakin aja, udah jangan ikut haul, jangan ikut tahlilan, ikut gua aja ngawin tanah di mana Pekayong mau sono 10 juta tuh buat tuh. Bakal ngikut tuh Pak, haul akan jadi, tahlilan gak jadi tinggalin. Yang penting dapat duit. Kalau kita buka kitab Majmu' Zaini Dahlan Pak, di akhir zaman itu nanti orang-orang mengibaratkan sebuah ibadah itu dengan duit. Bagaimana dia mendapatkan duit yang banyak tanpa ibadah? Padahal ditegur dalam Al-Quran, walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Silakan kita punya mobil mewah, punya rumah tingkat, punya yang namanya jabatan begitu banyaknya, punya nambah nempel-nempelnya profesor, doktor, magister dan lain sebagainya. Kita orang hebat, tangan kita dicium bolak-balik oleh seluruh umat. Tapi ketika pada saat itu kita lari dari ajaran Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, Allah bakal ngasih musibah yang kagak disangka-sangka dalam hidup kita. Itu adalah istighfar buat kita. Kita kan senang banget Pak. Kalau kita ini dipuji oleh manusia, itu paling enak Pak hidup katanya. Padahal Allah belum tentu muji kita. Pujian itu berdasarkan dari harta yang kita miliki, pandangan orang. Tapi pandangan Allah enggak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kalau nggak lihat Pak, kain kita mahalnya kayak gimana nih, ibadah kalian lihat Pak. Mau mereknya Tamer 420 atau 440, harganya 3 juta, 4 juta, BHS, masterpiece, nggak lihat Pak. Tapi yang kalau lihat bagaimana kita ini sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dengan ikhlas hati kita bahwa yang menyelamatkan hidup kita bukan daripada keduniaan yang kita miliki begitu besar dalam kesungguhan kita, tapi bagaimana harta kita ini bisa menyelamatkan kita dengan ketahuan, bukan dengan kriya. Makanya mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang sehat, hamba yang selalu merindukan akan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah kepada. Di lain sisi Pak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada kita, aksaruhum lil mauti zikron wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqdas. Kalau kita ini dianggap Nabi, orang yang begitu amat cerdas di dunia itu ialah orang yang selalu mengingat kematian di langkah-langkah kita. Kita jadi karyawan silahkan, jadi pejabat silahkan, jadi apapun kita di dunia silahkan. Nggak ngelarang Pak, Allah nggak ngelarang, Nabi juga nggak ngelarang. Orang kata Nabi kadal fakru ayatun kufron kok.